Mari segera kita akan meneruskan pelajaran kita Sekolah Imam yang ke-20. Buka di halaman 83. Saudara, di sini gambar tabernakel bumi dan surga. Kemarin kita sudah membaca di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Di sana Yakub bermimpi bahwa ada tangga yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Malaikat Tuhan turun naik. Saudara, ini gambaran nubuatan apa yang akan terjadi hari ini. Bagaimana surga terhubung dengan bumi. Dan Yakub bermimpi. Dia katakan, sungguh dahsyat tempat ini, sebab Allah hadir. Inilah rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Saudara harus mencatat. Di dalam penglihatan Yakub, dia melihat tangga. Maka di gambar ini ada tangga. Kedua, di gambar ini ada rumah. Saudara, sehingga saudara harus mengerti. Dan di gambar ini ada pintu gerbang surga, itu namanya. Jadi saudara harus mengerti mimpi Yakub. Yakub adalah bapak dari 12 suku Israel. Bapak ibu saudara harus mengerti tentang nubuatan ini dalam kitab suci. Apa yang dilihat oleh Yakub itu adalah kita. Sebab akan terjadi nanti ada terbangun satu rumah Allah yang menjadi pintu gerbang surga yang menghubungkan antara bumi dan langit. Ada tangga yang menghubung. Saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 16 ayat 18, dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Tuhan sedang menggenapi mimpi Yakub. Batu karang itu dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara, Tuhan katakan, aku akan membangun rumahku. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Oh dahsyat Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dan saudara harus ingat, di dalam rumah itu ada imam. Tuhan tidak sedang membangun rumah, artinya tanda kutip rumah kosong, gedung kosong, tidak. Tuhan Yesus sedang membangun keimaman. Apa artinya saudara? Saudara menjadi rumah Allah, tetapi tidak ada imam. Makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Jika ada rumah dihuni oleh setan, setan itu diusir. Dan rumah itu dibiarkan kosong, rapi tersusun. Tidak ada penghuni, maka setan akan lebih banyak datang ke rumah itu. Itu gambaran orang Kristen, saudara, yang dipenuhi dengan setan. Kenapa? Karena tidak ada penghuni. Di dalam rumah itu tidak ada aktivitas. Tuhan juga berkata, jika kamu mau menguasai rumah itu, ikat dulu penguasa di rumah itu. Siapa penguasanya saudara? Setan. Duduki rumah itu. Bapak ibu saudara, ini yang Tuhan kehendaki, yaitu keimaman. Ini yang Tuhan kehendaki adalah otoritas, dikembalikannya kepala. Nah, mari kita melihat gambar ini. Ketika saya menggambar, inilah rumah rohani. Bapak ibu saudara, perhatikan, di atas itu adalah surga, langit, kemudian bumi. Saudara, apa yang terjadi? Nubuatan melalui mimpi Yakub. Tuhan Yesus melalui darahnya, pengorbanannya di atas kayu salib,
kematian dan kebangkitan akan menghasilkan rumah rohani oleh darah Tuhan Yesus. Maka saudara perhatikan, terbangunnya rumah Allah. Rumah Allah inilah yang menghubungkan, saudara perhatikan, antara langit dan bumi. Karena di rumah Allah inilah disebut pintu gerbang surga. Dan di rumah Allah inilah ada imam-imam yang melayani di bumi. Dan kita punya satu imam besar, tidak ada imam besar yang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesuslah pengantara antara surga dan bumi, antara Bapa dan umatnya, antara Allah Elohim dengan umatnya. Saudara dengar, catat, di dalam kekristenan, kalau saya mau ngomong dalam bahasa umum, di dalam dunia kekristenan tidak ada kata jemaat dan orang awam. Jemaat dalam arti bukan yang disebut oleh Tuhan Yesus eklesia. Bukan. Tapi kebanyakan orang sesuai dengan keyakinan di luar sana selalu mengatakan orang yang beribadah itu jemaat atau orang awam atau orang umum. Saudara, di dalam dunia kekristenan tidak ada jemaat dan orang awam. Semua orang Kristen adalah imam. Perhatikan saudara gambar ini. Rumah Allah itu isinya imam, bukan jemaat, bukan orang awam. Tapi mereka adalah rohaniawan, rohaniawati. Perhatikan, inilah rahasia kekristenan yang sejati. Melalui gambar pewahyuan rumah rohani ini kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan juga di dalam Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Wow, saudara, di dalam Matius 6 ayat 10 dan Galatia 3 ayat 8 digenapi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bagaimana mungkin kerajaan Allah turun di bumi? Melalui keimaman, melalui rumah Allah, rumah rohani. Sungguh dahsyat. Bagaimana olehmu segala bangsa diberkati? Olehmu itu dalam bahasa Inggrisnya in you. Di sana diterjemahkan King James Version-nya, in you all the nation shall be blessed. Saudara, di dalammu inilah bait Allah. Nah saudara, ayat ini digenapi. Dan saudara, oleh di dalam kita ini maka mengalir berkat rohani yang keluar. Apa yang mengalir saudara? Doa. Sebab rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Katakan amin. Saudara dengar, catat. Orang dunia bisa memberikan 1000 ton beras. Tapi orang dunia tidak bisa memberikan satu doa saja kepada Allah. Anda bisa mengerti? Sebab doa yang diterima hanya di dalam nama Yesus. Itulah doa orang benar. Lihat saudara, Anda harus mengerti. Untuk memberi 1000 ton beras, orang dunia banyak bisa. Tetapi orang dunia tidak akan pernah dapat memberikan 1 gram doa saja, tidak bisa.
Iblis membuat saudara lebih memikirkan memberikan 1000 ton beras daripada 1 gram doa. Anda supaya mengerti, rumahku disebut rumah doa. Berkat itu mengalir, aliran itu doa. Saudara, orang Kristen ditipu oleh setan. Jangan berdoa. Saudara, kalau kita berhenti berdoa, maka yang terjadi, hancurlah dunia. Sebab doa orang benar saja yang diterima. Anda tahu sekarang maksud setan? Menggagalkan nubuatan Nabi Yakub, menggagalkan doa Tuhan Yesus, supaya kerajaan Allah tidak turun atas saudara. Dan banyak orang Kristen tidak mau berdoa. Sebab menjadi pendoa syafaat tidak mudah. Hanya orang lahir baru. Orang yang belum lahir baru, mereka hanya dapat berdoa. Dan mereka bukan man of prayer. Mereka bukan pendoa syafaat. Saudara, mari kita mengerti hal ini. Surga menunggu doa kita. Karena doa itulah yang menjadi berkat. Dan dari mana saudara mendapatkan aliran doa itu? Dari surga. Bagaimana saudara mendapatkannya? Karena Tuhan Yesus senantiasa menjadi pengantara. Dia imam besar agung. Makanya Bapak Ibu Saudara, berkat Allah, catat ya, berkat Allah selalu dicurahkan melalui imam. Siapa imamnya? Saudara dan saya. Ingat saudara, berkat Allah itu berkat imam. Di zaman Perjanjian Lama, yang memberikan berkat itu harus imam. Dan berkat imam itu ada di surat Bilangan, mungkin bisa dicari Krishna. Saudara, berkat imam itu dilepaskan Allah melalui imam. Imam di mana? Di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti betapa luar biasanya hidup saudara. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Terhubung antara surga dan bumi. Oh, dahsyat. Makanya berkat imam adalah Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24-25. Thank you Krishna. Saudara, berkat inilah berkat imam yang diajarkan oleh Musa dan semua jemaat. Nah, zaman dulu jemaat, saudara, imam dan jemaat dibagi dua. Itu tabir. Sehingga jemaat berkata amin. Begitu. Berkat imam ini tidak boleh dilepaskan selain imam. Hari ini siapa imamnya? Hari ini siapakah rumah Allah? Saudara dan saya. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, di gereja kok yang berkati pendeta gembala. Saudara dengar, gereja itu sayap kanan. Gereja itu pasangan daripada bait Allah. Gereja itu dilahirkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan gembala. Saudara, imam-imam yang digembalakan. Katakan amin. Dan disitulah ada otoritas gereja. Karena bagaimana mungkin saudara baru menjadi orang Kristen, kemudian apakah saudara bisa membaptis? Tidak mungkin. Kalaupun bisa, apakah orang itu mau dibaptis? Tidak bisa, pasti tidak mau. Apakah saudara ujug-ujug bisa memberkati nikah? Apakah saudara tiba-tiba bisa memberkati penguburan? Tidak mungkin, dipaksa pun nggak mau saudara. Saudara baru baptis, orang yang baru baptis ditaruh di mana? Dalam gereja dong. Dan saudara bukan jemaat, saudara adalah pendoa.
Orang yang baru baptis, dia adalah pendoa. Pendoa yang digembalakan. Makanya jangan sombong ya. Jangan sombong ya. Kalau kamu sekarang jadi pendoa, dan kamu merasa tidak tergembala. Kamu sekarang sudah ngerti keimaman. Keluar dari NCCI. Tidak lagi mau digembalakan. Bagaimana saudara? Anda bisa mengerti sekarang? Anda mengerti keimaman karena digembalakan. Kalau Anda tidak digembalakan, Anda tidak akan ngerti keimaman. Jangan sombong saudara. Katakan amin. Jangan sombong. Kita tidak boleh sombong. Saudara, karena itu prinsip pemerintahan Allah. Sayang sekali saudara, orang-orang yang sudah saya gembalakan, yang memanggil saya Bapak Gembala, yang minta urapan dari saya, hari ini mereka meninggalkan saya. Bagaimana mungkin saudara? Karena mereka merasa apa? Udah, saya sudah imam, gak perlu digembalakan. Ya puji Tuhan, gembalakan diri saudara sendiri. Anda mengerti? Kebenaran demi kebenaran akan disingkap. Jadi Bapak Ibu Saudara, olehmu segala bangsa akan diberkati. Maaf. Yang artinya dimanapun kita berada, maka kerajaan Allah dan kehendaknya turun atas kehidupan kita. Katakan amin. Dimanapun saudara berada, ingat, lihat gambar ini. Saudara, gambar rumah itu saudara dan saya, atau eklesia yaitu gereja. Tapi saya lebih menekankan kepada saudara dan saya. Rumah ini tubuh kita. Tubuh kita ini menghubungkan antara surga dan bumi. Karena di surga ada Yesus Kristus imam besar, dan saudara di bumi adalah imam-imam. Saudara pintu gerbang surga. Jadi saudara, kerajaan Allah ada padamu. Kehendak Allah ada padamu. Pernah saudara mendengar di kitab suci ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga berbicara, berkata, itu Bapa, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itulah saudara kehendak Allah turun atas Tuhan Yesus saat itu. Demikian juga hari ini Tuhan Yesus ada di surga sebelah kanan Allah Bapa. Di mana kehendak Allah sekarang? Di dalam hidup saudara. Katakan amin. Di mana kerajaan Allah? Di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini untuk naik ke surga. Jangan kamu disesatkan oleh orang yang berkata, di sana kerajaan Allah, di sana Tuhan Yesus ada, di sana Mesias, di sana. Jangan, sebab kerajaan Allah itu ada padamu. Anda mengerti? Jangan tertipu saudara, jangan tertipu. Orang berkata, Pak di sana Tuhan Yesus ada, Pak di sana ada titisan Tuhan Yesus, Pak di sana ada anak kecil, persis Tuhan Yesus. Jangan percaya. Sebab kerajaan Allah ada di dalammu. Jadi saudara perhatikan, saat kita ada di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, di mall, saat olahraga, rekreasi, di jalan, bersepeda, di sepeda motor, di mobil, di kereta api, di pesawat, di kapal laut, dan dimanapun kita berada, maka kerajaan Allah turun atas kita dan kehendaknya terjadi. Haleluya, katakan amin. Saudara harus punya iman. Di mana kaki saudara menginjak tanah, tanah itu diberkati Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, engkau ditempatkan di mana oleh Tuhan, jangan khawatir. Di kampung, di desa, di kota, di negara maju, negara yang miskin, dimanapun kerajaan Allah turun. Saudara, bagi orang Kristen, Amerika dan kampung kita sama. Bedanya itu adalah yang kelihatan. Tapi kerajaan Allah tidak beda. Makanya orang Kristen gak perlu khawatir. Hidup dimanapun, dia pasti jadi berkat. Tanah yang diinjak, disucikan. Dimanapun dia berada,
di pekerjaan manapun. Di situ surga terhubung. Maka jangan lupa saudara, ketika saudara naik kereta api, berdoalah, Bapa, kerajaanmu turun atas kereta ini, dan kereta ini selamat. Kejahatan semua sirna, otoritas ada padaku. Anda mengerti? Ketika Anda naik pesawat, Anda masuk berkata, Tuhan, aku percaya, olehku pesawat ini diberkati. Aku percaya, kerajaanmu turun. Saudara, ketika Roh Allah hadir, di situ kemerdekaan, kejahatan sirna. Saudara, kita harus beriman. Kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, engkau tidak pernah berdoa dengan dasar firman. Berdoa kita karena hawa nafsu. Dan ada banyak orang berdoa karena hawa nafsunya. Termasuk pendoa-pendoa yang setiap hari di menara doa pun mereka berdoa dengan hawa nafsu. Mereka berdoa dengan apa yang mereka pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan nyatakan. Anda bisa mengerti saudara? Bahkan ketika saudara ada di Yerusalem, ketika saudara sedang mengikuti tur ke Israel, jangan latah. Jangan latah seperti orang Kristen lain. Justru mereka minta berkat. Tidak saudara. Patung-patung disembah. Kuburan Tuhan Yesus disembah. Ruangan-ruangan disembah. Saudara, kehadiran saudara di Yerusalem, saudara jadi berkat. Olehmu Israel diberkati. Katakan amin. Mari kita jangan jadi Kristen latah. Jangan jadi Kristen kebanyakan. Melalui sekolah imam ini, mari saudara mengerti kebenaran. Sebab dengan kebenaran doamu benar. Hanya orang yang mengerti kebenaran doanya didengar. Orang yang tidak mengerti kebenaran doanya tidak didengar. Semua nabi, semua rasul, hamba Tuhan dan orang kudus di kitab suci, mereka berdoa sesuai firman. Mereka tidak pernah berdoa di luar firman. Oleh karena itu mari saudara belajarlah sungguh-sungguh, supaya perkataanmu adalah doa. Katakan amin. Penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Saudara, ketika saudara masuk hotel sebagaimana yang saya saksikan, saya selalu bersama istri berdoa. Apa doa Bapak masuk hotel? Sesuai firman. Bapak, kami percaya oleh kami hotel ini diselamatkan. Tahukah Anda bahwa itu sesuatu terjadi yang besar di alam roh? Karena Anda sedang menggenapi rumah rohani apa yang dibangun Tuhan Yesus. Anda sekarang mengerti ya? Dan Anda memiliki otoritas lebih besar dari semua roh yang ada di hotel, semua roh-roh yang ada dimanapun berada. Jangan takut saudara, kalau saudara harus tidur mungkin di keluarga yang bukan orang percaya. Di kamar saudara penuh dengan mistik, penuh dengan patung-patung jimat-jimat dan Anda disuruh tidur situ. Jangan takut. Justru saudara masuk kamar dan saudara berkata, mulai malam hari ini kamar ini dikuduskan oleh karena aku adalah imam. Bait Allah. Saudara, patung-patung itu akan tunduk pada saudara. Sungguh kuasa kegelapan akan pergi. Justru saudara, kalau saudara tinggal di satu tempat, Anda diizinkan di tempat yang bukan orang percaya, justru bagus. Saya pernah tidur di kamar, semuanya itu gambar-gambar berhala. Saya senang saudara karena apa? Kita raja. Kita raja. Oh, Pak, tapi saya bukan pendeta, Pak. Itulah karena saudara tidak pernah mengenal kebenaran. Orang yang selalu berkata, Pak, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan hamba Tuhan. Itu orang tidak pernah baca Alkitab. Saya jamin setiap orang Kristen
yang mengakui dirinya adalah jemaat, mengakui dirinya orang awam, dia bukan pendeta, dia bukan gembala, saya jamin orang ini tidak membaca Alkitab. Kalaupun dia membaca, dia hanya membaca, bukan mengerti. Maka saudara harus berubah. Bersyukurlah melalui sekolah imam ini saudara mengerti. Katakan amin. Sebagaimana yang dialami oleh Yusuf anak Yakub disertai oleh Allah ketika ia di rumah Potifar. Mari kita lihat Kejadian 39 ayat 1-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Perhatikan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bagaimana mungkin tuannya bisa melihat Yusuf disertai Tuhan? Dari mana saudara? Dari pekerjaannya. Saudara, dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita, orang dunia akan mengetahui Tuhan menyertai. Anda bisa mengerti? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Perhatikan. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Saudara perhatikan. Saya berdoa dan bernubuat tahun 2026 ini. Setiap saudara akan mendapatkan buah yang lebat, pemulihan keluarga, otoritas kuasa Allah turun atas saudara. Anak-anakmu akan dipakai seperti Yusuf. Ingat saudara, dasar ini membuat saudara berkarya. Karyamu di dunia membuat orang dunia melihat Tuhan Yesus di dalam engkau. Jika saudara malas, jika saudara tidak produktif, jika saudara memiliki kehidupan yang biasa, orang tidak melihat Tuhan Yesus di dalam saudara. Maka saya berdoa setiap saudara, khususnya anak-anak muda, berkaryalah, berprestasilah. Tapi saudara harus ingat, saudara imam. Hanya imam, saudara, yang dapat menyatakan karya Allah di dalam saudara. Mari saudara jangan sampai salah faham. Makanya ada banyak orang berkata gereja ya gereja, bisnis ya bisnis. Itu salah. Itu salah besar. Saudara, gereja dan bisnis tidak pernah terpisahkan. Anda harus mengerti. Sekali lagi, gereja dan bisnis tidak pernah terpisahkan. Karena justru melalui bisnis saudara, itu menyatakan iman saudara. Dari bisnis saudara menyatakan Tuhan Yesus. Maka itu saudara, bangunlah keimaman saudara dan berprestasilah. Sebab itulah yang menjadi kesaksian. Asal saudara memelihara keimaman, itu saja. Jangan langgar 10 hukum Allah. Lakukan tugas keimaman setiap pagi. Baca firman Tuhan. Cukup saudara. Anda tidak perlu sebagaimana saudara harus mati martir. Oh tidak. Sebagaimana saudara harus pergi ke pulau-pulau jadi penginjil. Tidak perlu. Itu orang-orang khusus, panggilan khusus. Tapi saudara, bagaimana saudara menjadi penginjil? Bagaimana saudara menjadi saksi? Melalui pekerjaan saudara, melalui bisnis saudara. Orang melihat betapa jujurnya saudara, saudara sudah menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Ketika orang melihat Anda dipercaya di bagian keuangan,
Saudara sudah menjadi saksi Kristus. Meskipun saudara tidak pergi ke Afrika menginjil, meskipun saudara tidak pergi ke Papua, pergi ke pulau-pulau, saudara, itulah penginjilan yang sejati. Katakan amin. Mari saudara berubah. Dengan melalui keimaman semua terbuka. Jadi bagi orang yang selalu salah mengerti, karena mereka berpikir, gereja itu mengganggu bisnis saya. Orang kerja kok disuruh pelayanan. Salah, saudara, tidak. Gereja tidak pernah mengganggu bisnis saudara. Justru oleh gereja, bisnismu diberkati dan Tuhan Yesus disaksikan. Seperti Yusuf, bagaimana Tuan Potifar bisa melihat Allah di dalam Yusuf? Karena Yusuf dapat dipercaya, karena Yusuf rajin, karena Yusuf bertanggung jawab atas pekerjaannya. Wow, saudara, luar biasa. Jadi jangan salah paham. Sebab doa pagi tidak pernah mengganggu bisnis saudara. Doa malam tidak pernah mengganggu. Ibadah minggu tidak pernah mengganggu. Karena Tuhan sudah menetapkan. Semuanya udah diatur, saudara. Berkat itu datang dari Tuhan sendiri. Karena namanya ada di dalam engkau. Maka itu saudara, pewahyuan keimaman ini sungguh dahsyat. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara, saudara menjadi karyawan yang sangat dipercaya sama bos. Dia melihat ini loh orang Kristen. Tetapi bukan berarti saudara diperbudak, tidak. Tidak, saudara. Semua orang yang dipercaya dalam pekerjaan, mereka bukan budak. Mereka adalah penentu. Bos tahu, saudara, kamu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Saudara orang nomor 2. Meskipun saudara bukan direktur, tapi saudara orang nomor 2. Benar, saudara. Ini akan terjadi. Karena Yesaya, surat Yesaya 61 berkata, orang asing akan bekerja kepadamu. Itu artinya apa? Mereka mengandalkan saudara. Bos-bos itu mencari saudara sekarang. Orang-orang yang seperti Yusuf. Saudara, luar biasa, saya berdoa terjadi atas imam-imam semua. Haleluya. Saudara, Yusuf tidak pernah diambil ibadahnya. Daniel, saudara, Daniel itu orang hebat. Di istana, di kerajaan. Daniel tidak pernah direbut ibadahnya. Dia punya ibadah, dia punya kewajiban. Dan Daniel adalah orang-orang penting kerajaan. Membuktikan saudara, Daniel tidak memakan makanan najis. Daniel makan sayur-sayuran. Dan dia lebih gemuk, lebih sehat, dan lebih berhikmat. Buktikan saudara kepada dunia ini, Anda orang berprestasi, Anda orang yang lebih gemuk, Anda orang yang lebih sehat, Anda orang yang paling bahagia karena saudara imam. Itulah saudara tujuan Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Melalui kisah yang dialami oleh Yakub, maka kita dapat menyadari bahwa di mana ada rumah Allah, maka di situ terbangun hubungan antara bumi dengan surga, dan inilah yang disebut pintu gerbang surga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Oh dahsyat, kunci kerajaan surga ada pada saudara. Dengar saudara, perhatikan. Jika kunci kerajaan surga ada pada saudara, jangan tutup orang lain. Jangan tutup pintu surga bagi orang lain melalui perbuatanmu. Saudara, seorang imam akan menutup pintu surga kepada orang lain ketika ia berzina, ketika ia mencuri, ketika ia menipu, ketika ia memfitnah,
ketika ia membenci, ketika ia menyesatkan. Saudara ingat, kunci itu ada padamu. Jangan saudara menutup pintu bagi orang lain. Bukalah pintu surga. Melalui kehidupan ibadah saudara, melalui karakter saudara. Saudara, jangan saudara menutup pintu karena mulut kita yang bocor. Mulut kita yang tidak pernah bisa dikendalikan. Suka ngomongkan orang, menjelekkan orang, sedangkan orang agama lain mulutnya lebih baik, kita mulutnya jelek. Ada orang yang mengatakan, ini pendoa tapi kok begitu ya Pak ya? Ya saya bilang itu penyakit sudah. Jawaban saya apalagi sudah. Kalau sudah pendoa tapi mulutnya kayak begitu, saya cuma jawab, itu penyakit. Nggak bisa diobati. Kalau sudah jadi pendoa, maaf, bahkan streaming, mulutnya itu loh, tidak bertobat. Kalau ngomongnya itu, waduh, luar biasa. Nggak terkontrol sama sekali. Sampai orang lain yang beragama lain, dia bilang, temanmu ini suka gosip ya? Oh dia pendoa. Enggak. Kalau dia suka berdoa, kenapa ngomongnya kayak gitu? Aduh, ngomongnya kok, aku aja masih belum kenal Tuhan Yesus. Nggak seperti itu. Saudara mengerti sekarang? Saudara, engkau menutup pintu bagi orang lain. Dan saya berharap saudara benar-benar perhatikan pelajaran ini. Karena dengan mulut kita, sesungguhnya kita ini menutup berkat buat orang lain. Mari saudara, mari berubah. Jangan sampai saudara menjadi penghalang. Kalau saudara menjadi penghalang, itu dosa besar saudara. Yang mengerti katakan amin. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sekarang kita mengerti bahwa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kata jemaatku adalah bait Allah, rumah kediaman Allah. Saudara, jemaat, saudara mengerti, rumahku itu jemaat. Kaki dian, gambaran jemaat itu kaki dian. Di mana kaki dian? Di rumah. Makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Jangan kamu menaruh pelita di bawah gantang. Taruhlah di atas rumah, menerangi semua rumahmu. Siapakah pelita saudara? Imam-imam. Saudara dan saya harus jadi pelita. Dan pelita itu menjadi pendoa syafaat. Orang yang berdiri bagi keluarganya setiap hari. Saudara nanti akan melihat tiba-tiba damai sejahtera menguasai keluarga saudara. Tiba-tiba kerukunan dan semuanya terjadi. Karena di situ ada yang namanya rumah Allah. Saudara harus mengerti hal ini. Jadi yang dimaksud Tuhan aku mendirikan jemaatku itu adalah rumah kediamanku, di mana Allah hadir di sana, dan bait Allah itu adalah setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi dimanapun kita berada, maka tempat itu terhubung dengan surga. Haleluya. Tidakkah saudara bersyukur? Dimanapun saudara berada, tempat itu terhubung dengan surga. Wow, makanya tadi kan saya berdoa. Jangan sampai saudara ini yang sudah mengerti keimaman, malah saudara yang ditarik keluar. Saya berdoa bagi teman-teman, kalau Anda mendapat pacar, bawa pacarmu ke gereja. Saya berpesan, ini ngomong kebenaran. Kalau tidak bisa, saudara dengar, ada banyak wanita-wanita yang mengasihi engkau kok. Ada banyak wanita-wanita yang mau dengan engkau. Karena engkau kepala.
Doa kesatuan itu bukan karena kita ini sok, bukan. Kita tahu kebenaran dan mari kita bawa. Jangan mencari pasangan hidup yang justru Anda tahu kebenaran, Anda yang dibawa keluar. Bapak, Ibu, Saudara, mari. Apalagi saudara seorang pria. Pria itu kepala. Kalau masih pacaran saja kamu nggak jadi kepala, bagaimana nanti menikah? Impossible kamu jadi kepala. Saudara, jangan main-main dengan pernikahan. Kepala itu sudah dibuktikan dari awal. Demikian juga imam-imam yang wanita, anak-anak muda yang wanita, meskipun Anda bukan pria, Anda tahu kebenaran. Kalau Anda punya pasangan hidup, bawa dia datang bersama-sama di NCC Internasional, supaya saudara memiliki satu iman, satu pikiran, satu jiwa, satu roh. Saudara, dua gereja bisa dua roh. Ini fakta. Dua gereja bisa dua iman. Loh, bukankah iman itu satu Yesus Kristus? Betul, tapi iman itu kan muncul dari firman. Pengajaran itu bisa membedakan iman. Yesus yang mana? Itu menentukan pertumbuhan. Saudara harus mengerti ini. Dan saudara jangan takut. Ada orang-orang yang mau bersama saudara. Jangan ditipu sama setan. Katakan amin. Dan itulah otoritas yang Tuhan berikan. Jadi rumah rohani adalah tubuh kita dan persekutuan para imam yang bersama-sama beribadah, melakukan tugas keimaman sebagai gereja Tuhan Yesus yang ada di muka bumi. Katakan amin. God bless you all.